Kemudian nanti akan ada aba-aba, penandatanganan dimulai. Silakan Bapak dan Ibu. Setelah itu kontrak akan ditanda KPP dan Wakil Gubernur DKI Jakarta memasuki ruangan. Selamat datang jajaran pejabat dan direktur penyedia alat berat, hot mix dan ready mix. Rabu, tanggal 6 November tahun 2013 dimulai. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah bangsaku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kepada yang terhormat Bapak Basuki Cahayapurnama, kami silakan. Yang saya hormati dan banggakan Pak Agus Raharjo, Pak Lembaga Kebijakan Pengembangan Bangsa, pemerintah, walaupun gajinya kecil, pas-pasan, itu banggakan. Beliau ini termasuk kategori itu Finlander di zaman penjajahan Belanda. Yang gajinya kelompok KPI, Kementerian Keuangan itu kelompok penjajah itu. Gaji gede. Nah, yang pakar-pakar yang golongan kemudian yang kira dia Inlander gitu. Itu udah bangga ya KPP para jadi pejabat S1, 2 KPP juga. Para direktur utama penyedia berat KPP ini, para pejabat dari Pemprov DKI, kawan-kawan dari media, selamat sore, salam sejahtera bersama. Terus terang kami merasa sangat berterima kasih kepada KPP. Walaupun kata beliau sudah berterima kasih, itu memang tugas beliau katanya. Tapi walaupun begitu ini penting, karena ini menambah pekerjaan yang banyak, volume yang banyak. Kita juga harapkan nanti mungkin dari persiapan yang ada pengadaan barang kita kerjasama untuk tim untuk menyiapkan di katalog ini dan tidak mudah. Nah tentu kami sangat senang karena terus terang saja banyak saya menjadi hambatan. Biasanya untuk menghadapi banjir kali ini, hampir alat-alat yang kami beli itu tidak nongol sebetulnya. Kita harus ke 5-6 bulan termasuk kebersihan. Uang ada Februari, tidak ada barang. Tapi kalau kita bicara swasta, kredit saja dapat barang gitu. Jadi terus sebagai swasta mau kredit alat berat saja dicariin dari tukang jualnya supaya bisa kredit. Masa pemerintah ada uang yang tidak mungkin juga dapat bunga? Tidak dapat bunga kan kalau itu kan? Dibiarkan begitu tidak bisa beribadah. Jadi salah satu solusi. Tentu kami masih berharap juga banyak dari beberapa produsen. Kita harapkan segera bisa kerjasamakan untuk pembelian bus sedang, bus Transjakarta maupun bus tingkat.
karena kami mau beli ribuan terus. Kami ingin juga nanti servisnya pun bisa menggunakan di dalam e-katalog, jadi sangat mudah. Jadi hanya mobil-mobil biasa. Kami juga ingin seperti yang dilakukan oleh PLN, nanti pelanggan barang dan jasa di Provinsi DKI tidak melalui pihak ketiga perdagangan. Jadi ada pemegang merek, pemegang sebagai produsen, itulah yang akan kami langsung beli. Jadi ini akan membuat jauh lebih murah dan lebih efisien. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memberikan tunjangan kinerja daerah. Kita bila perlu tadi saya kata Pak Agus, kita demo bareng supaya masa sekian puluh tahun merdeka gajinya masih 3 kelas. Ini masih jelas. Semua harus dinilai berdasarkan kinerja. Tidak mungkin seperti itu. Kita hidup di dunia yang munafik. Saya juga cerita, kita perlu minta kejaksaan atau kepolisian untuk melakukan sebuah rekonsiliasi nasional. Kita tidak ingin lagi ada pejabat yang terus diperas dari oknum LSM, oknum wartawan atau oknum aparat hanya karena dosa administrasi yang lama. Karena di Indonesia ini mau cari PNS yang bersih itu susah. Yang punya jabatan gitu ya. Karena disuruh store dulu, masih nyetor. Kasudin mesti store kepada dinasnya, ada uang mesti store. Di kelurahan juga sama, store menyetor. Camat tindak guna kumpulkan uang untuk menyetor lagi. Ini tidak pernah selesai. Kenapa? Karena ada dosa-dosa lama yang tidak pernah diselesaikan. Akhirnya kita jawab terus demi menutupi ketakutan yang lama. Makanya saya bilang ini kali jangan khawatir. Gubernur, wakil gubernur siap mati untuk kita lawan supaya ada rekonsiliasi. Ini mesti jelas. Kalau tidak, Republik ini nggak pernah selesai, terus menerus. Nah, dengan ada RKPP dan e-katalog ini kita harapkan ada penghematan yang banyak. Yang dosa-dosa lama kita stop. Jadi saya katakan kalau dia bilang ini mesti diperiksa, saya bilang boleh Anda periksa kalau kita sama-sama bersalah. Kalau Anda juga tidak salah. Kalau Anda tidak salah, boleh periksa supaya ada rekonsiliasi. Kalau tidak akan selesai Republik ini masalahnya. Nah kita ini maju ke depan lebih baik. Nah ini kita perlu lakukan. Kita harap semua jajaran di DKI, terutama inspektorat, tidak ada di store menyetor. Kita lawan aja Pak. Saya bilang. Kalau tidak mau lawan, kita juga akan masuk penjara satu hari. Karena kami makin mengunci. Kita akan kunci pintu-pintu makam-makam akan kami terus tutupin. Nanti sampai satu saat, nanti tidak bisa pelihara lagi. Ini seperti naik macan kan, kalau Anda turun dimakan macan kamu. Nah lebih baik sekarang kita turun rame-rame sebagai saudara sekandung, kata almarhum bapak saya, kalau mau berburu macan ajak saudara sekandung. Kita tiba-tiba jadi saudara sekandung, karena kita semua orang yang tertekan, yang terjolimin tiba-tiba, yang diperas. Nah, kita lawan bersama. Ini baru saudara sekandung, supaya kita selesaikan masalah Republik ini. Nah ini yang kita harapkan. Sekali lagi kami sangat senang dengan adanya e-katalog ini. Tentu ini pekerjaan yang agak merepotkan. Saya juga percaya para pengusaha tidak akan main-main dengan harga pasar yang ada. Tentu ini satu bisnis yang baik. Memang ada juga mengatakan terlalu kecil pemerintah. Tapi bantulah kami pemerintah supaya tidak melalui pihak ketiga atau seluruh Indonesia akan ikut. Nah kalau kita mempunyai biaya yang murah, yang efisien, tentu juga Bapak Ibu yang berusaha juga akan makin baik. Jadi kita ini saling menolong. Itu ilmu ekonomi yang paling sederhana. Jadi jangan mengatakan ini bukan posisi saya, bukan urusan saya. Kalau Bapak Ibu bantu kami bisa dengan DKD punya penghematan, memberikan yang layak kepada para PNS. Bapak Ibu akan mudah berbisnis. Karena kita sama-sama kita untung. Nah ini yang kita ingin lakukan. Kita menghadapi AFTA 2015. Para pengusaha tidak berpikir untuk membantu kami sama-sama melakukan efisiensi, kita sama-sama akan tenggelam. Kita sama-sama akan jadi persoalan. Termasuk guru-guru, kebutuhan hidup layak mereka tidak mungkin dapat bisa penuhi untuk daya saing. Kami pemerintah yang harus mendukung dengan transportasi yang murah, perumahan yang murah, dengan sembako yang murah, dengan jaminan kesehatan, jaminan pendidikan. Ini akan membuat daya saing bangsa ini jadi kuat. Nah sekali lagi saya terima kasih pada para pengusaha. Tolong dorong rekan-rekan pengusaha yang lain, semua produk daftarkan saja supaya kami bisa langsung beli dengan baik. Ini yang kami harapkan. Dan tentu sekali kami sangat senang. Saya harap
Pak Agus sudah bantu saya pertama kali membuat rancang bangun rumah sakit Koja ya. Waktu itu saya tidak bantu Pak Agus supaya bisa, beliau cepat sekali menyiapkan dokumennya. Kita bangunan seperti itu, lagi katalog juga beliau sangat serius. Padahal saya juga jadi tidak enak gitu, karena gaji saya lebih gede dari Pak Agus. Karena ini DKI gitu ya. Udah ini mesti kita lapor ini ke Pak Presiden dan Pak Pres supaya bisa beres ini ya. Dan kita juga pengen jaga gitu kan, masa profesional yang kerja di BUMD kami itu bagi-bagi dapat 67 miliar setahun. Gubernur, wakil gubernur kerja ya 1 miliar gitu, masih lumayan ya. Jadi bandingkan ya kami syukuri memang saya tidak seimbang. Kami kategori kelas tengah nih, bukan lumayan untuk DKI. Nah itu kita harapkan, kami percaya kok masih banyak pejabat yang jujur, yang tidak menyolong. Cuma beberapa itu terhukum oleh masa lalu. Nah ini selalu diproses. Banyak yang pengen berubah sebetulnya. Jadi kalau saya pinjam kayak banyak Pak Nur di PLN, dia ada 20% yang baik, yang 20% yang jahat. 60% ikut tergantung siapa yang mimpin. Nah, kira-kira gitu. Ini cerita di PLN. PLN ini luar biasa mainnya dulu kan gitu kan. Nah kalau 20% yang benar, ini akan jadi benar. Nah itu yang kita harapkan di kita di DKI. Kita yakin masih banyak yang baik. Cuma itu tadi terpaksa ditolak. Kadang-kadang mau bikin perda saja masih ada oknum macam-macam. Saya bilang jangan dibahas. Tidak ada lagi cari-cari uang untuk tutupin oknum-oknum sembarangan. Kita lawan bersama. Dan kita sudah sepakat. Dan kami sangat senang situasi ini. Ya saya mesti berhenti karena saya sudah banyak goyang-goyang karena yang kasar pulang ini. Terima kasih. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. Kepada yang terhormat Bapak Agus Raharjo, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Pak Watu yang saya hormati, teman-teman dari Jakarta, para pejabat DKI, rekan-rekan kami dari KPP. Marilah kita ucapkan puji syukur alhamdulillah hari ini kita bisa meresmikan permintaan dari teman-teman DKI. Walaupun permintaan itu belum sepenuhnya hari ini Pak Ahok. Jadi kalau permintaan Bapak beratus-ratus mungkin hari ini baru 11 ya. Baru 11 pengusaha. Itu pun 11 pengusaha itu juga saya juga masih ada banyak pertanyaan ya. Seperti contohnya kalau gimmick beton ya. Di Jakarta itu kan puluhan jumlah perusahaannya. Ternyata yang mau terlibat hanya satu Pak. Nah, tapi mudah-mudahan satu ini nanti kemudian mendorong yang lain segera ikut. Mudah-mudahan. Dan kemudian yang kedua saya ingin menyampaikan juga Pak Ahok, Bapak mungkin melihat ini jabatan kami itu sedikit sekali. Jumlah kami itu memang tidak banyak, hanya 140 orang. Jadi 140 orang terbagi menjadi 5 eselon 1, sama 4 deputi. Dan hari ini itu tersebar, ada yang di Palu, ada yang di seluruh Indonesia. Oleh karena itu begitu Bapak minta ratusan produk itu, direktur yang nangan itu pegawainya di dalamnya hanya ada 2 kasubdit, 2 pegawai negeri, jadi hanya 4. Ada 4 orang. Nah, karena tugas begitu ini sangat penting sekali. Oleh karena itu kemudian saya kumpulkan turun semua eselon 3 membantu direktur di katalog. Jadi 20% alokasi waktunya ditujukan pada direktur di katalog supaya membantu. Nah oleh karena itu kalau mungkin Bapak nanti ada banyak staf yang ingin bergabung membantu kami, tapi kami sangat berterima kasih sekali. Dan ya mohon maaf karena masih lander tadi Pak. Jadi saya tadi kita sama Pak Ahok mengenai sistem kepegawaian. Ini kepegawaian kita itu kok masih seperti zaman Belanda ya. Dulu zaman Belanda itu kan ada pegawai kulit putih, pegawai Chinese, kemudian yang lander, gitu kan. Nah kalau pegawai yang kulit putih mungkin kan ya BI, OJK, gitu kan. Nah kalau yang tengah-tengah mungkin ya golongannya DKI, gitu kan.
Nah, LKPP itu masih mager gitu loh. Jadi kalau nanti bapak-bapak yang di tengah bantu yang di bawah ya mau dimaklumi kalau fasilitasnya masih kurang. Gitu. Nah, berikutnya saya ingin menyampaikan juga kepada teman-teman dunia usaha dan teman-teman wartawan. Maksud dari katalog tadi memang untuk mempermudah, mempercepat. Tapi sama sekali kami tidak melupakan usaha kecil. Mohon dicatat. Ya. Kita memang ingin berhubungan langsung dengan orang yang kompeten. Tapi pada waktunya, Bapak bisa memikirkan, coba misalkan hari ini di katalog sudah ada X-ray yang produksi Philip. Karena yang sini belum mau masuk, Siemens belum mau masuk, sedang meningkat lagi. Setelah Philip masuk mungkin nanti baru buru-buru mereka. Bapak bisa bayangkan nggak kalau nanti nggak mungkin dong Philip itu akan melayani operation dan maintenance 500 rumah sakit seluruh Indonesia, nggak mungkin. Itu pasti membutuhkan teman-teman di tengah juga yang nanti melakukan operation dan maintenance. Yang secara alamiah nanti pasti digandeng, nggak mungkin kemudian akan ditinggalkan oleh saudara besar. Satu. Kedua, saya juga melihat katalog ini juga bisa saja pengusaha kecil. Contohnya kalau bikin PV blok Pak ya, itu kan nggak perlu usaha besar kan? Sepanjang PV bloknya kita uji dan memenuhi syarat, ya boleh kan dimasukkan katalog. Jadi nanti dirikan PV blok di Jakarta, usaha kecil yang beli bisa seluruh Indonesia, karena katalog ini bukan untuk DKI, katalognya adalah untuk seluruh Indonesia. Jadi sebetulnya ini kesempatan juga bagi usaha kecil untuk berkembang. Saya malah pada waktu peresmian di Kalimantan juga, apa nggak ada misalkan kursi dari rotan, ya, yang untuk standar sekolah kita, misalkan buat kursi rotan dari Kalimantan nanti yang beli seluruh Indonesia, itu kan bisa mestinya ya. Jadi banyak potensi yang bisa kita kembangkan dengan sistem katalog ini. Kemudian kalau kita lihat tren di dunia hari ini, kalau kita baru ratusan produk mungkin Eropa, Korea itu sudah puluhan ribu produk. Kemudian masyarakat ekonomi Eropa itu sekarang sudah menuju ke arah ini. Jadi nanti lelang pasti masih ada, tapi yang banyak nanti akan ada di dalam katalog. Lelang terutama kalau untuk barang-barang yang masih perlu dibuat ya, dan jalan raya, jembatan, gedung, transmisi listrik, kemudian PLT itu mungkin masih memerlukan lelang. Tapi dengan sistem katalog ini juga kita akan menemukan pendekatan baru mungkin. Pada waktu kita lelang konstruksi, bisa saja alatnya, materialnya itu dibeli oleh pemerintah. Lelangnya hanya untuk memasangnya, untuk pekerjaannya. Dan ini kalau bagi teman-teman di daerah yang resourcesnya sangat terbatas, ini juga akan memberikan banyak dampak karena bagian diberi pemerintah yang menggelar, kemudian kerja bakti masyarakat atau semen redeemingnya diberi oleh pemerintah, kemudian masyarakat di daerah sana kerja bakti untuk membangun jalannya. Ini mungkin juga salah satu pendekatan yang nanti akan mengarah ke sana. Jadi makin lama kita akan makin efisien. Sekali lagi KPP mengucapkan terima kasih atas kerjasama dengan teman-teman DKI. Kepada dunia usaha saya juga mengucapkan terima kasih karena sudah mau berpartisipasi. Dan saya pikir partisipasi ini akan mendorong teman-teman yang lain nanti segera bergabung. Saya lihat kita masih hari-hari ini Pak Ahok masih menyiapkan negosiasi yang cukup dalam, cukup intensif, cukup berat, terutama terkait dengan alat-alat kesehatan. Ini mudah-mudahan nanti dalam waktu dekat segera akan terwujud di katalog ini dan kita akan sangat dimudahkan. Dan kemudian tadi seperti yang disampaikan Pak Ahok, mestinya tidak ada lagi belanja pemerintah yang tidak terserap. Karena perintah dari Perpres mestinya November Desember itu sudah lelang, apalagi kalau barangnya ada yang langsung bisa. Nah ini mudah-mudahan walaupun kontraknya harus 1 Januari ya, kontraknya itu harus setelah GPA-nya sah ya. Jadi langsung nego, nanti langsung kontrak tanggal 1 Januari, mudah-mudahan langsung bisa jalan cepat. Sehingga pertumbuhan ekonomi kita juga makin tinggi dibandingkan yang lalu. Karena kalau kita berbicara mengenai pertumbuhan GDP, salah satu faktor yang cukup signifikan di samping investasi, konsumsi rumah tangga dan perbedaan ekspor dan impor adalah belanja pemerintah.
Jadi mudah-mudahan nanti akan memberikan siapa yang cukup signifikan. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Ahok dan kawan-kawan dari Pemerintah Provinsi DKI dan kepada dunia usaha, dan juga terima kasih. Mari kita buat sama-sama Indonesia menjadi negara yang lebih baik dengan sistem yang lebih mudah, lebih simpel, tapi tetap accountable dan transparan. Mudah-mudahan langkah awal kita ini akan selalu mendapatkan bimbingan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah penandatanganan kontrak payung antara LKPP dan penyedia. Traktor atau yang mewakili dan kepala LKPP disilakan menuju meja penandatanganan. Biarin, jangan naik. Bang, ayo foto. Bang, baca Pak, hitam. Ibu, Mbak. Penandatanganan akan didampingi oleh Bapak Wakil Gubernur. Penandatanganan dimulai. Tangan dikit, tangan. Bang, tangan, Bang. Bang. Ngapain suruh makan? Hancur dah. Macet ini gitu, siang kopi macet enggak? Mana ya? Penandatanganan selesai. Terima kasih kepada Direktur PT Altrap 978, PT Sentra Teknologi, PT Kaya Raya Makmur, PT Karya Prima, PT Ultra Trade Indonesia, dan PT United Tractor. Silakan kembali ke tempat. Penandatanganan selanjutnya adalah penandatanganan untuk penyedia hotmix. Kepada yang terhormat Direktur PT Langsung Makmur Perkasa atau yang mewakili Direktur PT Masjid Utama Sarana atau yang mewakili Direktur PT Piramida Raya Persada atau yang mewakili, dan Direktur PT Rosmix Indoraya atau yang mewakili, disilakan menuju meja penandatanganan. Tasnya Pak. Penandatanganan dimulai. Tahan. Jadi pegal loh. Tanda tangan semua. Itu lagi nge-record ya.
Foto. Terima kasih. Jelas putan tular ya. Berapa pernah ngajar? Nanti akan ada tes foto tersendiri. Kasih dong yang 50. Pak, sini Pak. Tangan Pak. Adilan DKI Jakarta, disilakan untuk penekan tombol. 1, 2, 3. Di sana ya? Ada yang lapor ke kita, selisihnya 5 kali. Ya, ya. Oh tidak Pak. Baik, foto yang kedua adalah Bapak Agung Harajo, Bapak Bagus. Dan para penyedia dari rekan-rekan alat berat. Silakan Pak, silakan Pak. Disinggung Pak, Iya. Cek. Bisa berapa? Ini dekat banget. Bang, nanti duduk aja. Sini Pak. Bapak, izin duduk. Ini katalog terutama yang diperlukan di teman-teman DKI. Tapi ini bukan hanya untuk teman-teman DKI, ini berlaku untuk seluruh Indonesia. Dan kemudian diharapkan dijamin dari sistem katalog ini pemerintah akan membeli lebih murah. Karena di situ itu ada kontrak yang tadi saya serahkan ke Pak Ahok yang tadi saya tanda tangani. Itu ada kata-kata begini. Kalau dia menjual ke orang lain lebih murah dibandingkan jual ke pemerintah, dia harus kembalikan selisihnya tadi 5 kali. Ya. Kemudian dia akan di blacklist 2 tahun. Jadi hari ini yang sudah berjalan
secara umum itu sebenarnya mobil, sepeda motor, mobil, obat generik, ambulan. Itu nanti kalau misalkan ada orang membeli Innova misalkan ya di Medan sana, kemudian instansi di Medan sana protes, loh saya beli untuk plat merah kok lebih mahal dari si A. Nah, yang jualan di Medan itu, ya, itu kita suruh kembalikan selisihnya 5 kali. Kemudian dia di blacklist selama 2 tahun. Jadi sekarang ini kita bebas milih. Anda prefernya mobil apa? Di situ ada Toyota, ada Mitsubishi, ada Ford, hampir semua mobil ada. Nanti pada waktunya hampir semua alat berat ada. Jadi persaingannya itu pada waktu mau masuk katalog ini, ya, secara terbuka ini sudah bersaing di dalam katalog ini. Nah, mudah-mudahan dengan cara begini pemerintah langsung bisa membeli dengan harga murah, kualitasnya juga terjaga. Dulu pada waktu lelang kan kita mau beli lift, misalkan lift Otis, ternyata dapatnya bisa Changhong, bisa gitu kan. Nah, ini mudah-mudahan nanti nggak seperti gitu lah. Kalau memang uangnya kecil ya beli yang harganya murah gitu kan. Kalau uangnya memang perlu kualitas yang bagus ya di situ sudah tersedia kualitas bagus. Jadi mudah-mudahan dengan sistem ini pengadaan akan jauh lebih sederhana, tepat waktu, kualitasnya terjamin, harganya terjaga murah. Ya, itu aja. Nah, untuk segmentasi pasarannya dari dalam negeri juga akan dipasarkan di sini. Oh iya. Jadi kalau Anda misalkan tadi Anda memproduksi corn block, ya, paving block. Anda memproduksi Pak Ahok kan sudah nggak masang batu kali lagi untuk saluran kan sekarang udah precast itu. Precast itu kan tidak perlu perusahaan besar mestinya. Nah, untuk harga Pak, loh, harganya ya kita rundingan, selalu berunding kita harganya untuk bisa masuk katalog itu. Tidak bisa menentukan sendiri. Kita cek juga di lapangan harganya berapa. Ya. Untuk sejauh ini kan baru ada 11 perusahaan Pak yang ingin usaha apa karena aturan tadi, apa karena yang bikin mereka belum masuk mungkin ya antara lain mungkin ada ketakutan juga. Yang lalu mereka kontraknya tinggi-tinggi, kalau sekarang jadi rendah, jangan-jangan jadi temuan. Itu bisa terjadi kan. Nah, mungkin juga mereka masih ragu-ragu apakah ini efektif atau tidak. Tapi nanti kan kalau Pak Ahok langsung membeli ke yang sudah terpasang ini, mereka pasti buru-buru masuk, perkiraan saya. Kalau dari aturan sendiri nggak ada mewajibkan kan Pak ya instansi pemerintah masuk ke dalam? Sementara ini belum. Jadi sementara ini kalau dia masih mau lelang juga silakan, tapi masalahnya akan jadi temuan kalau dia lelangnya lebih mahal dari katalog kan. Temuan itu pelanggaran Pak. Tanya sama aparat BPKP. Oke, silakan nanya Pak Ahok nih. Apa mau ditanyakan? Gimana Pak Ahok? Kondisinya sekarang ya kita sih terima kasih ya. Cuma kan tentu kita minta beberapa staf dari DKI untuk bantu. Karena RKPP kekurangan orang. Jadi prinsipnya semakin banyak barang masuk dalam katalog, maka pemerintah akan lebih hemat waktu dan lebih hemat uang. Kita bayangkan aja kayak seperti sekarang, kita pengadaan alat berat sama bus. Uang kita dari Februari sampai sekarang, 9 bulan, itu tidak ada barang yang datang. Karena bisa sanggamnya enggak. Terus yang barang yang kita beli bus misalnya, tiba-tiba datang barang mesinnya pun tidak pernah dengar ada namanya. Dan itu juga berakibat masalah. Nanti busnya datang, waktu kami mau servis tidak bisa katalog servis juga. Kalau tender ini udah tidak bertanggung jawab. Jadi kalau dia pemegang merek, misalnya kita bicara Honda atau Toyota atau Mitsubishi, kalau dia kendaraannya tidak dirawat dengan baik, kita servis berkala dengan dia, rusak namanya. Nah, itu yang kita mau tekankan di situ. Pak, dinas mana aja Pak yang pakai katalog Pak? Semua dinas, cuma yang jadi masalah begini, kalau pengadaan barang di katalog ini semua jatuh di BPKD pembeliannya, bukan di SKPD masing-masing, bisa-bisa dulu ya waktu itu ya. Nah ini juga sedikit masalah, kita lagi siapkan perda pengadaan barang satu pintu supaya
supaya efisien, seperti kita satu keluarga. Anak mau beli, ibu mau beli, si bapak dicocokkan dulu. Kalau barang ini masih ada ya jangan beli. Kalau sekarang kan tidak, masing-masing beli saja. Ini juga satu pemborosan. Sama seperti dinas kebersihan, kita mau beli dump truck sampai sekarang baru datang. Akhir tahun baru datang. Alat berat untuk mengerukan juga akhir tahun baru datang. Itu kalau dredger juga bisa dimasukkan tuh Pak. Kami sangat yakin lah kalau ini udah masuk kami beli, nanti nama juga produsen pedagang kan. Dia akan merasa rugi tidak masuk di dalam e-katalog. Sekarang beberapa dinas Pak yang menggunakan e-katalog. Prinsipnya bukan dinas, semua dinas mau beli barang yang dalam e-katalog silakan beli. Bahkan bisa dipakai seluruh Indonesia. Nah, yang tidak terpasang di sini, seluruh Indonesia siapapun bisa beli. Dinas tidak wajib di e-katalog. kita wajibkan di DKI, kalau nggak mau pecat. Kalau belum ada ya tender biasa. Saya udah bilang, kalau kepala dinas ada e-katalog tidak beli langsung, berarti dia indikasi maling. Langsung saja udah, nggak usah banyak nego kita. Nah ini juga masih ada nego-nego kok, masih ada. Nanti ke depan juga sudah tidak ada lagi proses e-katalog. Masih ada, karena kan buat bangunan, jembatan. Nah, tapi arahnya kita semua pengen kita e-katalogkan. Termasuk kita lagi berpikir misalnya soal bangunan, bisa contoh kasus kebakaran. Di dalam sistem penganggaran kita tidak bisa menganggarkan uang untuk memperbaiki rumah yang terbakar. Kenapa? Karena lokasi, volume harus dihitung. Kalau udah tahu kamu membakar namanya, bukan terbakar itu kan. Nah sekarang kalau satu kampung terbakar, ini punya rakyat. Bagaimana kita menolong dia membangun rumah yang lebih layak, kampung deret. Kalau bisa pakai anggaran, tunggu tender kan. Dia butuh rumah, dia kan pasang lagi dengan uang yang ada, jadi jelek lagi. Jadi kalau nanti bisa ada e-katalog, misalnya untuk bangunan sederhana, rata-rata per meter persegi 3,5 juta misalnya. Kalau ada e-katalog, kita tinggal kontak BUMN yang ada, langsung suruh dia bangun, kita bayar, nah jadi cepat. Sama seperti jalan kan, kita mau merobohkan rumah-rumah di jalan inspeksi. Begitu dirobohkan, mesti cepat-cepat disemen kan. Kalau tidak disemen, balik lagi nih penghuni liarnya nih. Nah kalau mau tender, masalah lagi kan, tunggu tahun depan penganggarannya mesti masuk dalam segala macam. Jadi kalau ada e-katalog, tinggal pakai ready mix, berapa ada habis, tadi usul Pak Agus bagus sekali. Ya rakyat bisa gotong royong, kita cukup bayar per kubik beton. Jadi ini jadi cepat. Dulu namanya mati, sekarang namanya apa? Cepat. Iya sama sebetulnya Pak. Ya, mati juga. Nah, jadi sebetulnya ini menarik sekali. Termasuk misalnya jalan. Akhir tahun hujan, jalanan hancur. Sedangkan dana tak terduga sudah habis. Bagaimana mau aspal? Tidak bisa, tunggu anggaran tahun depan. Masyarakat sudah baik mati di kotor gara-gara lubang seperti itu. Jadi kalau ada e-katalog seperti ini, tidak ada dana, langsung bayar saja. Kita bisa keluarkan juga dari dana artis tak terduga yang banjir itu loh Pak. Kalau kita ada banjir, ada uang kan? Ada rusak jalan, langsung kita tidak perlu tender, bayar, klik langsung kerja. Dan ini harga tertinggi, kita bisa nawar. Jadi kan begitu banyak, justru kita mau dorong banyak pemain e-katalog. Begitu banyak pemain, Anda mau nggak diskon 30% lagi? Karena ini uang cepat nih, akhir tahun bisa aja pengusaha butuh duit kontak, daripada dia pinjam di bank, ini ada yang nawarin 30%, ya dapat uang cash, dia jual saja kan. Nah ini akan membuat kita sangat untung. Jadi kita e-katalog ini menolong kita tuh seperti swasta sebetulnya. Jadi kita tawar-menawar. Bahkan saya masa beli mobil 100, saya beli bus 3.000, masa sama dengan orang yang beli satu? Beda, saya beli 3.000 loh busnya loh. Nah, Anda harus kasih saya diskon berapa? 3.000 bus itu. Pasti. Kira-kira udah ada. Kalau lihat rata-rata yang kita coba alat tulis segala macam itu ya 20-24% loh Pak, selisih. Jadi kita bayangkan kalau alat tulis semua di e-katalogkan, misalnya kita habiskan 6 triliun untuk administrasi alat tulis, kalau 20% saja 1,2 T, Anda mau cari di mana uang begitu banyak? Jadi ini luar biasa penghematan untuk DKI. Ya, termasuk rancang bangun supaya cepat, bagus juga bantu. DKI juga jadi provinsi pertama Pak ya, yang draft rancang bangun rumah sakit, bangunan yang ada. Kalau yang menggunakan KPP ini sebelum PPDKI ada nggak? Terus tadi kan ada di
dalamnya sudah ada. Jadi udah ada obat generik 300 lebih dari itu. Iya. Apakah Pemprov DKI merupakan provinsi pertama? Enggak, kalau daerah, provinsi maupun kabupaten yang minta DKI. Tapi kalau nggak diminta pun sebenarnya pelan-pelan kan kita munculkan di situ. Tapi dengan permintaannya Pemprov DKI menjadi lebih cepat kita yang khusus terutama kebutuhannya DKI. Kita harap kawan-kawan ini promosi juga. Udah pakai. Kalau itu inisiatif LKPP dengan ngajak mereka. Jadi seperti alat kesehatan, itu inisiatif kita dengan Kementerian Kesehatan. Transaksinya ada pada Kementerian Kesehatan Oh, ada. Anda bisa klik aja kalau nanti ya dilihat. Dinas Kesehatan DKI pun beli obat-obat semua pakai e-katalog. Hanya alat kesehatannya belum. Alat kesehatan baru Ambulan sudah. Nah, alat kesehatan yang belum. Makanya ambulannya masih kosong. baru X-ray tadi Pak, X-ray Philip. sebenarnya kan juga transaksi ini ternyata telat perusahaannya setelah datangnya barangnya. Tapi kalau dia siapa Itu nanti kan pasti kalau kita setelah kita nego ya dia di katalog misalnya kita kan kontra. Nah waktu bikin kontra itu kan negosiasi time of delivery-nya kapan, terus pembayarannya seperti apa, itu sudah instansi, sudah DKI bukan LKPP lagi. Ya. Persis seperti swasta B2B saja. Oh jadi nggak ada di katalog? Enggak, itu langsung sendiri-sendiri. Kita yang nego saja. Anda sanggup nggak kami beli harga sekian, lebih rendah berapa, kirimnya 1 minggu. Justru yang paling khawatir di katalog cuma ada dia. Kalau cuma ada dia jual mahal. Tapi kalau banyak kita tawarkan dia. Terus selain DKI ada lagi nggak Pak provinsi lain yang menerapkan di katalog? Kalau ngeterapkan pasti mereka ngeterapkan seperti obat itu pasti dipakai semua daerah. Terus seperti Mobil juga banyak pakai. internet sudah ada kan, itu pasti mobil itu semua daerah. Mobil motor banyak. Internet sudah, mesin-mesin pertanian itu pasti mereka beli. Cuman menurut DKI itu kemudian usul lagi selain yang sudah ini tolong ini dipercepat gitu kan. Nah, kemudian ya itu hari ini adalah mempercepat permintaan DKI walaupun baru 11. Alat berat itu penting, karena mengejar banjir, mengejar masalah sungai waduk. Terlepas bahwa ini akan diwajibkan di seluruh dinas untuk DKI, ada program-program yang diprioritaskan dalam waktu dekat untuk segera Bus tingkat, bus sedang, termasuk bus untuk Transjakarta. Itu bus kita kejar. Dan truk juga ya, dan truk sudah ya, dan truk sudah. Hot mix, beton, ready mix. Terus yang itu belum masuk ya, yang buat bangun rumah susun. belum. Rekes. Jadi kita cepat bangun dusun nanti. Nanti kita kejar. Nah, maksudnya tadi 11 perusahaannya apa aja Pak yang Aku nggak hafal, aku di sana ada. Ya tadi katanya kalau yang menonjolkan United Tractor, Terus Atrak. Oh enggak. Nah makanya supaya nggak itu aja supaya cepet masuk kan. Supaya kalau United Tractor udah masuk, Komatsunya ya harus cepet masuk dong. Iya kan? Cat yang belum masuk. Caterpillar-nya juga harus cepet masuk dong, gitu kan? Tapi Cat masuknya dari perusahaan yang lain yang Apibi. ini nggak berisiko kayak apa persaingan usahanya jadi menyempitkan persaingan usaha bagi Ya, persaingan usahanya kan seperti sekarang ya seperti Makro sama Carrefour itu kan sudah bersaing kan? Iya kan? Ya seperti itu kan? Sekarang kayak showroom mobil apa nggak bersaing? Kamu kalau ada uang, kamu beli Honda, apa Toyota, apa Daihatsu, Iya kan? apa BMW, Mercedes, kan terserah kamu. Ini kan seperti toko tapi di dalam Terserah kamu kan? kan sama dengan itu. Iya kan? makanya dorong agar Semuanya masuk ke situ. Daripada kita tender, cuma nyebutin spesifikasi, nggak boleh merek. Yang kita incer merek ini tetap keluar merek yang nggak jelas. Itu jadi bahaya buat kita dapat barang jelek. Ayo diminum ya. Yuk. Pak, websitenya apa sih Pak? Di katalog itu nanti bisa dibuka oleh umum atau hanya kepala dinas atau Hanya untuk pemerintah. Oh kalau diakses bisa, tapi yang beli di situ websitenya Anda lihat di www.lkpp.go.id ya. Nah terus nanti
ada template di bawah yang tulisannya e-katalog, Anda klik. Jadi bisa diakses oleh pemerintah, pembelinya kalau yang pemerintah. Pembelinya harus pemerintah. Ini kan sasarannya untuk pemerintah dan ini perusahaan Pak. Apa kedepannya nanti masyarakat juga bisa menggunakan jasa e-katalog ini? Ya kalau kemudian membutuhkan, kenapa tidak ya? Masyarakat kan ada playlistnya mereka. Beli aja banyak gitu. Nggak boleh Mas. Kedepannya nggak ada. Dia juga nggak mau, ngapain dia? Dia cuma akan bandingkan ke e-katalog, dia akan bandingkan. Kami juga akan diam-diam suruh swasta bandingkan. Kalau dia nipu gimana kan? Peraturan. Ya dong, sengaja beli merek macam-macam udah kurang ajar, pasti nggak mungkin. Ya waktu dibuat kode rekening itu udah bisa-bisa lah. Nah, Bapak kan waktu membuat anggaran udah mulai ngincer kan, mana mau dibeli dan protes itu. Bukan nanti gabungin semua alat di katalog kan. Pak, dari 11 pengusaha tadi yang launching, ada beberapa. Bapak sebentar Pak. Terima kasih Pak. Pak. Yang apa namanya yang sejak menyebut itu. Iya Pak ya. Apa sanksinya kira-kira Pak? Ini kan baru ada. Makanya tergantung mereka berani atau tidak gitu. Kan kemarin baru ada K2 ini penerimaan Ya itu sistem, Kalau temukan kita pidanain. Kan biasanya kan ada ini. Dengar ada yang semacam jata-jata dari kepala dinas. Kalau ditemukan Pak apa sanksinya? Lapor saya. Benar Pak ya? Pidanain. Saya lapor Pak ya? Iya pidanain. Kalau yang mau ngasih pungli untuk ketemu kita mah bego aja, orang biasa juga tinggal turun ketemu kita aja. Jadi Bapak memang ini apa ya, nggak pernah dapat bayaran? Itu orang mau ketemu saya kan tinggal tunggu tetangga juga langsung masuk. Penindakannya gitu? Orang bisa SMS kan mana berani sih Stafnya Pak. Staff kita mana berani main, semua orang punya nomor handphone saya. Di SMS saya ketahuan dah. Tapi kemudian siapa di yang kemudian menjual tiket untuk bisa hadir di acara seminar ya Pak Buan, bagaimana? Contohnya yang kemarin di itu kayak di Senayan itu. Aku nggak tahu, bego aja. Kamu ketemu aja. Rumah juga boleh. Bapak tapi ada nggak? Pernah nggak dapat SMS pengaduan? Nggak ada. Ada. Di politisi? Kalau gubernur saya nggak tahu ya. Bapak bayar nggak? Di Bapak bayar gimana? Ketemu aku bayar nggak? Iya. Lu bayar nggak? Mana bayar sih? Bukannya bayar Pak, malah ditraktir. Iya. Tapi kemarin bukannya peserta yang hadir di seminar Bapak itu harus bayar Pak, yang di Senayan itu 500.000 yang kemarin di Senayan Pak. Kalau itu kan panitia, jadi saya nggak tahu. Kamu sih sini aku hasil seminar. Itu yang ada Anies Baswedan juga. Oh itu lain. Itu mereka memang dia jualan. Itu dia jualan. Bapak merasa ditipu nggak? Kalau aku nggak dapat duit juga. Cuma ya nggak dibayar aku soalnya. Saya dibayar itu nggak itu Pak? Makanya itu tipis banget ya itu ya. Ada beberapa juga kita sudah nolak pergi aja. Ada yang udah kita tolak pergi untuk pameran-pameran yang tidak bayar, itu udah tolak pergi. Kita nggak enak nyebut namanya, itu udah. Jadi ada makanya kita mesti lihat sekarang presiden apa. Ada juga orang paksa kita pergi, nggak ada jadwal kita nggak mau pergi. Kadang-kadang si ini jadi oknum minta duit tau nggak? Kalau bisa datangin siapa nih? Padahal bilang sama kita kan kita kasihan orang mau ketemu kita datang nggak apa kita ditipu. Baik kalau saya nggak mau pergi. Kalau itu mah nggak ditipu itu. Nah, itu karena Andi Noya yang minta saya datang. Oh siapa? Saya mau nanya lagi dong Pak. Sanksi dong. Upaya pencegahan korupsi, kolusi nepotisme di Pemprov. Jadi kemarin kan sempat banyak informasi termasuk soal Mas Iqbal yang ternyata nggak lolos tes CPNS, tapi Bapak memutuskan untuk tidak membantu dalam bentuk apapun. Memang itu upaya yang Iya memang nggak bisa. Justru saya bilang kalau sampai ada penerimaan CPNS masih main, lapor saya kita sikat aja. Orang staf saya aja nggak lolos kita nggak bantu kok. Padahal Bapak tahu kinerja Mas Iqbal. Bagus. Cuma dia salah isi formulir mau gimana? Terus Ya nasib. upaya apa lagi? Soalnya apa? Kalau saya bantu dia satu, yang lain nitip semua akan nuntut. Mak saya yang minta aku nggak pernah kasih. Kita masih tegas soal aturan. Nah Pak, bentuk-bentuk upaya apa lagi sih Pak untuk menghapuskan KKN? Macam-macam. Makanya tadi juga tegasin, nggak ada lagi store nyetor. Atau dia kumpulin duit bareng untuk acara, nggak usah ngomong itu terus terang. Cuma kan persoalan kan ada dosa-dosa lama. Takut anda kutip LSM atau mana meres terus kan. Kalau kamu nggak mau kasih saya bongkar gitu loh. Nggak mau kasih saya bongkar, makanya saya bongkar aja. Lebih baik kayak ibarat kakak adik yang kakaknya meres adiknya melulu gara-gara pecahin pot kembang maknya itu loh. Tiap kali ingat pot kembang, aku aja deh.
biar bisa selesaikan. Kalau nggak bisa selesai di publik ini. Terus cari koreng yang lama, nyari duit lagi, nyetor lagi jadi ATM. Lebih baik lawan bareng, saya bilang. Saya akan pimpin perlawanan bareng rekonsiliasi, saya bilang. Ya kan, jadi kalau saya mau memeriksa yang dosa-dosa lama, yang meriksa juga tidak boleh berdosa, kira-kira gitu. Baru beres, kalau nggak selesai kita. Terus orang mau berbuat baik nggak bisa, tuh nggak? Jadi ada pengampunan lah. Bapak kalian untuk mengawal audit Pemprov gimana? Saya kira laporan masyarakat udah cukup baik kok sekarang. Udah enak banget lah sekarang. Orang bisa temuin kita gampang, bisa SMS kita gampang. Saya kira orang nggak berani main. Jadi sebenarnya dari SMS masuk, email masuk, atau BBM masuk, itu memotong layer tengah. Jadi orang bawah bisa langsung ke kita. Dan dulu kalau mungkin seorang pejabat dinas nggak bisa ketemu gubernur, wakil gubernur loh. Mesti lewatin sekda, lewatin asisten. Sekarang potong semua. Disposisi saya juga bisa saya langsung lewatin mereka langsung. Kades bisa langsung, lurah bisa langsung ketemu saya, staf kelurahan bisa ketemu saya langsung. Itu kan pengawalan dari masyarakat Pak. Tapi kalau dari Bapak sendiri ada nggak cara-cara untuk Oh, kita ada dong, BPKP kan ada, BPK kan. Kita kan juga audit secara acak. Gak berani lagi lah, ada 1-2 yang terlalu kaya, mungkin dia berani nekat. Pak, tapi kan ada staf dinas pendidikan yang jadi calon Aku udah baca. Kasih sanksi aja. Pecat aja Pak, bilang belum Pak. Kalau dia main gitu. Kita bisa pemecatan. Baik, kita bisa belajar seperti apa, kalau saya punya pemecatan. Kalau dari kasus ini, Bapak udah selidiki? Kita lagi suruh sedikit. Saya melihat orang lagi suruh. Panggil Pak Taufik ke distriknya?